Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulan ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu bulan Ramadan di tahun ini. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan ini sehingga kita bisa mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang saat dikerjakan bukan hanya sekedar meningkatkan iman, akan tetapi yang pertama akan diberikan jaminan langsung oleh Allah bahwa hidup orang ini selama di dunia akan diberikan kemudahan. Di alam kuburnya akan dipelihara jasadnya utuh hingga hari kiamat. Dan ketika dihisab, akan dipakaikan mahkota langsung sebagai penghargaan, akan dipakaikan gelang-gelang emas, dan akan dipakaikan jubah di badannya. Dan yang paling dahsyatnya, ia diperkenankan untuk menggandeng ibu bapaknya. Ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah berjuang keras untuknya, dan ia juga diperkenankan untuk menggandeng suami atau istrinya yang telah mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunannya yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semua ini akan dipimpin oleh orang tersebut masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga tertinggi, dan akan disambut oleh para malaikat di pintu surga tersebut. Amalan ini adalah amalan mencintai Al-Quran. Sebagai seorang muslim, kita tentu tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah pedoman, Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Seperti yang telah disebutkan di awal, unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Telah diturunkan Al-Quran yang di dalamnya berisi petunjuk bagi manusia. Akan tetapi, di zaman sekarang, banyak sekali muslim yang hanya tahu Al-Quran sebagai kitab suci, namun ternyata belum benar-benar mengenal apa itu Al-Quran. Padahal ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak cinta. Bagaimana kita mau cinta, bagaimana kita mau kenal dengan Al-Quran kalau membacanya saja tidak pernah. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan memberikan 5 tips bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tips yang pertama yaitu 6M. Mengimani, membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan kepada yang lainnya. M yang pertama yaitu mengimani. Kita harus benar-benar meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Sehingga apapun persoalan yang kita temukan dalam kehidupan kita, maka solusinya adalah Al-Quran. Bahkan ada quotes yang mengatakan bahwa bacalah Al-Quran sampai kamu menemukan jawaban dari permasalahan yang kamu temukan di dunia. Kemudian M yang kedua yaitu membacanya. Bagaimana kita mau cinta dengan Al-Quran kalau membacanya saja tidak pernah? Padahal wahyu yang pertama kali turun di muka bumi ini adalah perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari bacaan yang kita baca. Keutamaan yang pertama diantaranya, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya.
Kemudian di hadis lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatu, wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka akan diberikan satu pahala. Dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfu, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Masya Allah. Ketika kita membaca alif lam mim saja, itu sudah bernilai 30 kebaikan. Lalu bagaimana ketika kita membacanya satu ayat, satu halaman, bahkan satu juz? Berapa kebaikan yang akan kita dapatkan? Lalu bagaimana bagi mereka yang masih terbata-bata dan kesulitan untuk membaca Al-Quran? Jangan khawatir. Ternyata Allah menyediakan 2 pahala bagi mereka yang masih terbata-bata dan kesulitan membaca Al-Quran. Seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia. Adapun orang yang terbata-bata dan kesusahan membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama yaitu pahala niat tulus karena ia terus mempelajarinya hingga bisa. Kemudian pahala yang kedua yaitu pahala kesulitan karena ia terus mengulang-ulangi bacaannya. Kemudian M yang berikutnya yaitu menghafal. Ketika lisan kita sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran, untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka insya Allah ketika kita ingin menghafalnya itu akan menjadi mudah. Dan ketika kita ada keinginan untuk menghafal Al-Quran, maka segera eksekusi keinginan tersebut. Karena bisa jadi itu adalah sinyal dari Allah bahwa Allah ingin kamu menjadi bagian dari keluarganya. Karena ternyata tidak semua muslim Allah pilih untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian M yang berikutnya yaitu memahami. Kita harus memahami apa yang kita baca, apa yang kita hafal dengan cara membaca terjemahannya ataupun membaca tafsirnya. Kemudian M yang berikutnya yaitu mengamalkan. Mengamalkan menurut saya adalah langkah yang paling sulit karena ternyata tidak semua yang paham Al-Quran, tidak semua yang hafal Al-Quran itu bisa mengamalkan apa yang Al-Quran sampaikan. Karena nyatanya banyak sekali kita temukan penghafal Al-Quran yang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Itu diakibatkan mereka tidak mengamalkan apa yang mereka hafalkan. Diakibatkan hafalan mereka hanya sampai kepada kerongkonan, tapi tidak sampai kepada hati mereka. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari kelalaian mengamalkan Quran. Kemudian M yang terakhir yaitu mengajarkan kepada yang lainnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Ketika kita sudah mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengajarkannya kepada yang lain, insya Allah kita akan menjadi generasi terbaik dari umat ini. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi sebaik-baik orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tips yang kedua yaitu bergaul dengan ahlul Quran. Ahlul Quran yang dimaksud di sini bukanlah dia yang hafal 30 juz, melainkan dia yang cinta dengan Al-Quran dan ingin terus dekat dengan Al-Quran. Karena banyak sekarang kita temui mereka yang hafal 30 juz ternyata belum tentu bisa dekat dengan Al-Quran. Mereka yang pernah hafal 30 juz ternyata hanya sebatas pernah. Ternyata hafalannya itu tidak hinggap kepada dirinya. Artinya tidak pernah diulang olehnya sehingga hafalannya itu menjadi hilaf. Oleh karena itu, ahlul Quran yang dimaksud di sini adalah ia yang terus berinteraksi dengan Al-Quran dan tidak mau pisah dengan Al-Quran. Maka dari itu, teruslah kita mempelajari Al-Quran, teruslah kita membaca Al-Quran, teruslah kita menghafal Al-Quran, sehingga ketika kita wafat dalam keadaan sedang menghafal Al-Quran. Kemudian, tips yang ketiga yaitu mencari guru. Guru adalah cahaya ilmu. Maka, carilah guru agar kita bisa menyelami keindahan ayat-ayat Al-Quran, agar kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, agar kita bisa menyetorkan hafalan kita. Kemudian, tips yang berikutnya yaitu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa membersihkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Karena ternyata malasnya kita membaca Al-Quran, malasnya kita mempelajari Al-Quran, malasnya kita
menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran itu dikarenakan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu, pentingnya untuk kita selalu membersihkan diri dengan cara bertaubat, beristighfar, dan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian tips yang terakhir yaitu istiqomah. Cinta tumbuh karena seringnya berinteraksi. Maka dari itu, ketika kita ingin mencintai Al-Quran, maka kita harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita harus senantiasa membaca Al-Quran, menghafal, dan kemudian mempelajarinya. Itulah tadi 5 tips agar kita bisa mencintai Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, jadikanlah Al-Quran sebagai kekasih kita. Karena sepasang kekasih apabila satu hari saja tidak bertemu, maka akan menjadi rindu. Begitupun dengan Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.